Pesan saya untuk peserta JKN di Gayo Luas khususnya ya, pastikan kepesertaan JKN Anda aktif ya, agar tidak ada kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Karena Pak Den udah menyinggung tadi yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, kira-kira hal-hal apa aja sih Pak Den yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, Pak? Ya, baik. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan ya. Pada dasarnya program JKN ini yang dikelola BPJS Kesehatan itu menanggung semua jenis penyakit sesuai dengan indikasi medis. Nah, hanya saja ada pelayanan kesehatan juga yang tidak dijamin. Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui ya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Ada beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program JKN, yaitu pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa contohnya? Itu tadi, rujukan atas permintaan sendiri. Nah, Nggak boleh minta rujukan ya. ya, rujukan atas permintaan sendiri itu tidak dijamin sesuai dengan peraturan presiden ini gitu ya. Nah, kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja ataupun Taspen untuk ASN ataupun Asabri untuk TNI Polri. Nah, kalau peserta dari segmen tersebut terjadi kecelakaan kerja itu dijamin oleh BPJS Tenaga Kerja, Taspen maupun Asabri. Ya, itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah, Jadi bukan nggak dijamin, tapi penjaminnya beda. benar, bukan BPJS ya, penjaminnya, penjamin utamanya adalah sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Nah, Jadi bukan nggak dijamin bukan ya, tidak sekali dijamin. lagi ya. Nah, bukan tidak dijamin, tapi sudah dijamin oleh penjamin utama. Lainnya. Nah, kemudian pelayanan kesehatan yang pertanggungannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Nah, makanya bukan tidak dijamin oleh JKN BPJS Kesehatan kalau kecelakaan lalu lintas, tapi kita lihat dulu kecelakaan lalu lintas ini kategorinya ganda atau tunggal. Nah, kalau dibuktikan dengan laporan polisi kecelakaannya itu tunggal, itu JKN atau BPJS Kesehatan yang jamin. Tapi kalau kecelakaan lalu lintasnya itu ganda sesuai laporan polisi, maka penjamin utamanya adalah Jasara Harja. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian yang tidak dijamin dalam program JKN adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Ya, ini udah jelas ya, karena JKN ini adalah pelayanan khusus di Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kemudian pelayanan yang bertujuan untuk estetik atau kecantikan. Nah, Masih plastik, mancung ya, hidung nih, Pak Den, mancung nggak boleh ya? hidung, ya, benar-benar. Filler gitu. Nah, itu tidak masuk ya dalam pelayanan kesehatan yang dijamin oleh JKN. Kemudian untuk tujuan mengatasi infertilitas, meratakan gigi atau ortodonsi, kemudian gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat atau alkohol. Nah, atau narkoba ya. Ini narkoba ini. Pak Den. ya, ini tidak masuk dalam program JKN. Kenapa? Karena ini udah ranahnya lembaga lain ya, BNN ya, ya BNN. Nah, jadi kalau ada yang gangguan kesehatan silahkan konsultasi ke klinik BNN. Nah, kemudian gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Nah, ini sahabat JKN harus tahu nih, bagi yang memiliki hobi yang jelas-jelas membahayakan diri sendiri, nah nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak ditanggung oleh JKN, nah ini harus kita pahamin ya. Jadi hobi yang membahayakan diri sendiri. Bali misalnya Pak Den ya.
Apa Bali Bang? balap liar. Oh. Iya. Ini sudah meresahkan masyarakat juga nih, tidak dijamin ya. Hobi, udah jelas dia hobi yang membahayakan diri sendiri. Nah, atau percobaan bunuh diri ya, kan sengaja menyakiti diri Jangan sendiri ya. ya, percobaan bunuh diri. Jangan ya, Dek ya. Kemudian pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Kemudian pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Nah, ini juga tidak masuk ya di JKN ya. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat atau kejadian luar biasa atau wabah ya, seperti kita kemarin COVID. Nah, kenapa itu tidak di program JKN atau BPJS Kesehatan? Karena itu masuk di tanggungannya Kementerian Kesehatan ya, karena dia masa ini ya tanggap darurat atau kejadian luar biasa. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Nah, ini juga tidak masuk dalam penjaminan JKN. Ini kan banyak kegiatan bakti sosial nanti ya, itu juga tidak dijamin. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini masuk ke misalnya, LPSK, Pak, misalnya ya? ya, LPSK, ya, misal korban kriminal ya, masuknya ke bukan, ya? yang penanggungnya LPSK. Tadinya sudah di ranah hukum dia ya. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan, atau pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Oke, sudah cukup jelas, Lek? Sangat jelas Bang. Sangat jelas ya. Jadi bukan tidak ditanggung, tapi ada penanggung lain ya. Dan pada dasarnya JKN menanggung semua ya. Ya, Asal benar, sesuai dengan indikasi medis. dan sesuai dengan ketentuannya tadi ya, Ya. Pak Denny. Oke. Nah, Pak Denny, tantangannya sendiri nih, Pak Denny, di Kabupaten Gayo Luwes dalam pelaksanaan program JKN, mungkin boleh diceritain sedikit, Pak Den. Kira-kira apa aja sih tantangannya dalam pengelolaan program JKN di Kabupaten Gayo Luwes ini? Ya, baik. Jadi untuk tantangan sendiri kalau kita di Gayo Luwes ini kan karena kondisi geografis kita ya yang memang jauh dari ibu kota provinsi ataupun dari kabupaten lain. Nah, ini kita keterbatasan misal sarana prasarana, pasien ini peserta kita harus dirujuk, itu membutuhkan waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh. Ini jadi tantangan tersendiri buat kita berkoordinasi bersama Pemda dalam hal bisa dapat melakukan perlengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan untuk peserta kita di sini. Juga kemudian tantangannya adalah dalam hal pemenuhan tenaga medis ya. Ini juga kita koordinasikan terus sama Pemda, sama Vaskes untuk menghadirkan dokter-dokter spesialis. Nah, ini alhamdulillah di Gayo Luwes kita juga sudah banyak dokter spesialis ya. Nah, itu sebelumnya awalnya tantangan juga buat kita itu. Sekarang dokter spesialis kita sudah alhamdulillah sudah banyak di Gayo Luwes. Hanya saja mungkin kebutuhan sarpras untuk pemeriksaan lanjutan, penunjang itu yang nanti kita koordinasi dengan Pemda untuk bisa disiapkan gitu ya. Tantangan yang paling kita rasakan itu adalah karena kondisi geografis kita Gayo Luwes ini yang jauh gitu. Jadi dalam hal Vaskes untuk memenuhi sarpras obat-obatan itu kan butuh perjalanan yang jauh ya untuk diantarkan ke Gayo Luwes ya. Dalam hal untuk peserta bisa mendapatkan semua pelayanan yang kita harapkan gitu ya. Oke, Pak Den, jadi BPJS Kesehatan terus koordinasi dengan Pemda ya, Pak Den. Baik untuk pemenuhan sarana prasarana dalam hal pelayanan, kita terus koordinasi dalam hal ke Pemda dalam hal dukungan iuran jaminan kesehatan. Nah, itu semuanya kita koordinasikan bersama Pemda supaya masyarakat Gayo Luwes ini dapat mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu. Support dari Pemda cukup besar ya Pak Den untuk program JKN. Ya, Pemda Gayo Luas sampai hari ini sangat mendukung program JKN dan sangat support dalam hal penganggaran iuran juga, dan pembayaran iurannya juga tepat waktu, sehingga manfaat program JKN ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gayo Luas. Wah, luar biasa ya, kita apresiasi ya kepada pemerintah Kabupaten Gayo Luas ya yang sudah berkomitmen penuh nih ya untuk mendukung program JKN sehingga masyarakat juga bisa merasakan secara langsung nih manfaat dari adanya program JKN ini. Iya, sesuai tagline BPJS Kesehatan juga ya Bang, dengan gotong royong semua tertolong. Kolaborasi antar lembaga juga sangat penting demi tujuan keberlangsungan program JKN ini di ya. Kabupaten Gayo Luas pastinya. Oke Pak Den, gak terasa Pak Den, diskusi kita, bincang-bincang kita sudah cukup panjang nih Pak. Gitu. Ya. Kita juga berharap lewat diskusi kita ini Sobat JKN makin paham lagi terkait program-program JKN, dan pastinya masyarakat jadi semakin paham Pak. Nah, untuk di akhir nih Pak, dari Pak Denny sendiri, apa pesan yang ingin Pak Denny sampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya program JKN ini Pak? Mungkin Pak Denny bisa kasih sedikit Pak. Ya, baik, pesan saya untuk peserta JKN di Gayo Luas khususnya ya, pastikan kepesertaan JKN Anda aktif ya, agar tidak ada kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan. Di aplikasi mobile JKN kita bisa melihat status kepesertaan kita, bisa lihat aktif atau tidak aktif, kita bisa ketahui secara berkala, bisa melakukan perubahan data ya. Jadi banyak fitur yang bisa kita gunakan atau kita akses tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan. Selain itu ada juga fitur pendaftaran pelayanan. Jadi peserta saat mau akses pelayanan baik ke FKTP maupun ke rumah sakit bisa mengambil antrian dari mobile JKN tanpa harus mengantri lama-lama di fasilitas kesehatan. Jadi jangan tunggu lagi, download sekarang mobile JKN. Wah, ini tegas sekali ya, sangat tegas ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan ditunda lagi. Sekarang juga buka HP-nya, App Store, Play Store, cari aplikasi mobile JKN dan langsung download dan registrasi. Download registrasi ya, biar pelayanan jadi semakin satset ya. Wah. Oke, makasih banyak Pak Den. Ya, sama-sama. Bincang-bincangnya Alek di podcast Knalpot ya, episode ke-13. Ya, semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat ya, khususnya sahabat JKN dan juga khususnya masyarakat di Gayo Luas ya. Jadi semakin paham lagi sehingga pada saat berobat nggak terdapat kendala ya. Kita tutup Alek. Tutup ya. Bang. Tutup ya. Jadi Pak Den ikut bersama kami ya. Jangan lupa ngeng-ngeng Pak Den. Oke, kita akhiri podcast kita hari ini. Knalpot JKN dalam podcast. Ngeng. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal kepesertaannya wajib untuk semua.
Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya, lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.